Halo guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Asokat Story. Sesuai judul, di video kali ini gua akan membahas kronologi ledakan yang terjadi di daerah Garut, Jawa Barat. Ledakan itu berasal dari meledaknya detonator yang sudah kadaluarsa nih guys. Tepatnya di kawasan Pantai Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Kepulan asap disertai bunyi ledakan tersebut terjadi ketika pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD sedang memusnahkan amunisi nih guys, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jadi detonator itu kayak ini guys, detonator itu gampangnya pemantik bahan peledak gitu kan. Contoh gampangnya gini lah, ada petasan tuh geng, ada jenis-jenisnya itu kan. Salah satunya petasan korek tuh. Nah, petasan korek itu kan ujungnya biasanya ada merah-merah tuh. Itu kan kita gesekkan atau kita nyalakan bagian ujungnya. Nah, itu tuh disebut detonator, geng. Detonator juga dibagi-bagi, geng. Ada beberapa jenis. Yang gua tahu itu ada detonator listrik, ada detonator non listrik. Di sini gua akan bacakan dulu keterangan dari kronologi kejadian ini, geng. Dari Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat nih, yaitu Kadis Penad Brigjen TNI Wahyu Yudayana nih, geng. Beliau berkata, semua berawal dari digelarnya kegiatan pemusnahan amunisi yang dilakukan jajaran gudang pusat amunisi 3 pusat peralatan TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil. Jadi udah dicek semua tuh, geng, alat-alatnya, tempatnya, segala macam, kondisi amunisinya pun sudah dicek. Dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman tuh, kata Wahyu dalam keterangan pers yang dikutip oleh media nasional. Setelah itu personel membuat dua lubang sumur untuk amunisi milik TNI AD yang akan dimusnahkan. Setelah lubang tersebut dibuat, kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan, geng. Lubang tersebut lalu diledakkan oleh personil TNI AD menggunakan detonator. Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman, katanya. Setelah itu personel mengisi satu lubang yang telah disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya dipakai untuk meledakkan dua lubang sumur tadi. Detonator itu dimasukkan ke dalam lubang untuk dimusnahkan dengan cara yang sama dengan pemusnahan amunisi sebelumnya. Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang tersebut. Jadi gue jelaskan ulang nih, geng. Jadi pada saat itu pusat peralatan TNI AD yang ada di Garut, geng, ingin memusnahkan nih amunisi yang sudah kadaluarsa dan sudah dilakukan pengecekan segala macam. Setelah itu disiapkanlah dua lubang nih, geng, untuk melenyapkan amunisi tersebut. Dan memang itu udah sangat sering dilakukan gitu, geng. Bahkan menurut penuturan beberapa warga yang ada di sekitar lokasi kejadian, dan mereka tahu nih rekan-rekannya sering membantu gitu kan, proses tersebut. Dan ada juga salah satu rekannya itu menjadi korban insiden naas ini. Warga di situ itu menyampaikan bahwa jadi beliau itu udah ikut kegiatan tersebut yang selama 10 tahun dan nggak pernah terjadi insiden apapun gitu kan. Kita lanjut ke pembahasannya. Pada saat itu disiapkanlah dua lubang nih, geng, dua lubang untuk menghancurkan amunisi yang sudah kadaluarsa itu. Setelah proses tersebut ya, geng, proses penghancurannya lah ya, dibuat lagi satu lubang nih untuk menghancurkan detonator atau alat-alat pemantik itu, geng. Sebelum proses penghancuran itu dilakukan, detonator itu meledak, geng. Dan ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang kehilangan nyawa. 4 orang dari anggota TNI dan 9 orang dari warga sekitar, geng. Jadi warga sekitar ini biasanya mereka itu mungut sisa-sisa amunisi gitu kan. Sisa amunisi yang ada di sekitar lokasi kejadian. Tetapi menurut penuturan beberapa warga sekitar nih, geng, sekitar lokasi kejadian, ada juga warga yang menjadi korban itu mereka sudah biasa membantu gitu kan, membantu dan ikut serta lah ya. Gue juga nggak ngerti nih kayak gimana ikut sertanya, apakah disuruh atau mereka secara sukarela gitu kan. Intinya mereka ngebantu dan mereka pun udah biasa gitu kan, udah bertahun-tahun lah intinya gitu, geng. Jadi bukan otodidak dan tiba-tiba ngikut, enggak gitu juga. Tapi pada saat itu naasnya tiba-tiba ledakan terjadi gitu loh, geng. Dan di sini pun pihak-pihak terkait belum menjelaskan ya, geng, ledakan tersebut kenapa terjadi
secara rinci maksud gua. Keterangan sementara adalah tadi tuh geng, detonator yang tiba-tiba meledak. Padahal sebelumnya itu kan aman-aman aja lah. Selama bertahun-tahun dilakukan prosedur yang sama gitu kan. Bahkan sebelum kejadian ini pun udah dicekin semua tuh. Udah dicek kondisinya lah dari segi amunisi segala macem. Dan di sini sementara ada 13 nama korbannya, geng. Nama korban yang kehilangan nyawa atas insiden tersebut. Yang pertama adalah Kolonel CPL Antonius Hermawan. Yang kedua Mayor CPLN Anda Rohanda. Yang ketiga Agus bin Kasmin. Yang keempat Ipan bin Obur. Kelima Yus Ibing bin Inon. Yang keenam Anwar bin Inon. Yang ketujuh Yus Rizal bin Saipullah. Yang ke-8 Toto. Yang ke-9 Padadang. Yang ke-10 Rustiawan atas nama. Yang ke-11 Endang. Yang ke-12 Kopda Eri Dwi Priyambodo. Korban ke-13 Pratu Aprio Setiawan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga membenarkan adanya insiden tersebut, yaitu insiden ledakan amunisi kadaluarsa di daerah Garut, Jawa Barat. KSAD menyebut kejadian itu masih diinvestigasi. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, geng. Jadi kronologi kejadiannya udah gue sampaikan, tetapi kronologi mengapa ledakan itu terjadi secara detailnya belum diketahui secara pasti ya, geng. Jadi ini masih dalam proses investigasi, intinya kayak gitulah. Buat kalian yang menambahkan tentang kronologi meledaknya amunisi kadaluarsa di daerah Garut, Jawa Barat ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti lu udah klik tombol subscribe dan logo bell dari samping yang gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Jadi detonator itu kayak ini guys, detonator itu gampangnya pemantik lah, pemantik bahan peledak gitu kan. Kayak misalkan kalau kita ya contoh gampangnya gini lah, kita dulu pas kecil, contoh gampangnya gini lah, ada petasan tuh geng, ada petasan, ada jenis-jenisnya itu kan. Salah satunya petasan korek tuh. Nah, petasan korek itu kan ujungnya biasanya ada merah-merah tuh. Itu kan kita gesekkan ke, atau kita nyalakan lah ya, nyalakan bagian ujungnya. Nah, itu tuh disebut detonator, geng. Detonator pun dibagi-bagi nih, ada detonator listrik, detonator non listrik, dan beberapa